Seruan pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik tampaknya telah diakali warga dengan cara mudik lebih awal ke daerah tujuan. Geliat perpindahan warga ini pun mengundang kekhawatiran mengingat masih tingginya ancaman penularan COVID-19. Lalu seperti apa pandangan pengamat menanggapi aturan larangan mudik di lapangan? Telah hadir lewat sambungan Zoom Ellen Tangkudung, pengamat transportasi, dan Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Mbak Ellen, Pak Trubus. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, saya ke Mbak Ellen dulu. Mbak Ellen, pemerintah menetapkan larangan mudik ini 6-17 Mei karena memang pertimbangan masih tingginya angka penularan COVID-19. Dan ini aturan untuk pelarangan mudik ini agak berbeda sebetulnya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Menurut Anda, tahun ini kebijakan larangan mudik ini akan efektif atau tidak? Ya, larangan mudik ini kan sebenarnya tahun ini sudah berdasarkan pengalaman tahun lalu, ya. Jadi karena berdasarkan pengalaman tahun lalu sehingga pemudik atau baik pemerintah maupun pemudik sudah punya pengalaman juga. Artinya salah satunya adalah tahun lalu tidak mudik, sekarang tidak mudik lagi. Bagaimana nih caranya? Ya kan, sebenarnya mereka yang mau mudik itu kan ada apa ya, tiga inilah, ada yang benar warga di kampung sehingga Jakarta atau di Jabodetabek ini tinggalnya sendirian, sehingga kalau benar-benar tidak mudik itu benar-benar ya bagaimana rasanya ya di hari raya tidak mudik. Tapi ada juga yang itu mudik sambil jalan-jalan sebenarnya, nggak perlu banget, misalnya orang tua yang sudah nggak ada, benar rindu kampungnya, tapi kan lebih banyak ke liburan, semua libur jalan-jalan. Dan yang ketiga memang ada juga orang yang mengisi liburan. Nah, dari tiga ini maka yang paling harus mudik itu adalah mereka benar-benar Jakarta ini tinggal sendiri dan benar-benar istri, anak semuanya di kampung. Itu yang maksa lah ya, mau nggak mau harus mudik dengan segala cara. Nah, dari pengalaman tahun lalu itu kan kita belum punya pengalaman sebelumnya, baik pemerintah maupun masyarakat. Sekarang tuh kan sudah punya pengalaman. Kalau yang tahun lalu nggak mudik, sekarang tuh berkeras, Mbak, ingin sekali mudik. Nah, itu ininya ya, dari sisi kenapa memang masih banyak orang yang mau mudik. Nah, kalau ditanya efektifkah apa atau tidak, sebenarnya efektif atau tidak kalau saya menilainya bukan dari transportasinya. Karena kalau transportasi kelihatannya semua persiapan sudah dilakukan. Semua stakeholders, pemangku kepentingan itu sudah bersinergi, sinkron, mereka berkoordinasi. Nah, efektif atau tidaknya itu nanti kita lihat apakah mudik ini akan meningkatkan jumlah pasien positif ini, grafik COVID ini naik apa tidak gitu. Dari pengalaman sebelumnya sih setiap libur itu pasti naik. Trennya pasti naik. Kenaikan. Nah, itulah yang karena kalau ditanya efektif atau tidak ya dari situ. Jadi kalau transportasi menurut saya sudah sangat mempersiapkan, tapi masalahnya di perjalanan seperti apa, kemudian di kampung nanti ada kerumunan kah, melaksanakan protokol kesehatan kah, atau ada pengabaian kah. Nah, seperti itu itunya, menilai dari si efektivitasnya. Kalau dari pengelolaan transportasinya menurut Mbak Ellen ini sebetulnya sudah cukup jelas begitu ya aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah soal mudik ini. Bagaimana kemudian kendaraan-kendaraan seperti apa yang kemudian boleh melintas dan lain sebagainya. Kalau Pak Trubus melihatnya seperti apa? Kalau tadi Mbak Ellen mengatakan bahwa kan ini sebenarnya sudah pengalaman kedua, artinya pemerintah sudah punya pengalaman, masyarakat juga sudah punya pengalaman. Dengan larangan yang kemudian dikeluarkan atau kebijakan yang dikeluarkan tahun ini, apakah terlihat memang sudah berpengalaman begitu? Ya, menurut saya sih harusnya idealnya berpengalaman, tetapi kenyataannya kan kalau lihat apa yang terjadi itu tidak ada perubahan sama sekali gitu. Artinya kalau kita baca SE gugus tugas COVID mengenai larangan mudik itu di SE 13 itu kan sebenarnya ya
nggak jauh beda dengan larangan dulu yang pada saat kita menerapkan PSBB kan gitu. Artinya apa? Malah justru kalau tahun lalu lebih efektif karena apa? Karena dulu misalnya Jakarta itu menerapkan namanya PSBB ketat dengan Pergub Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020. Nah di situ masyarakat relatif patuh tidak mudik meskipun banyak juga yang ngotot mudik gitu ya. Tetapi pada umumnya tidak mudik karena apa? Karena waktu itu juga belum ada yang namanya prokes, juga belum banyak dipahami oleh masyarakat. Yang kedua masyarakat kita belum divaksin. Nah berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ini masyarakat sudah merasa divaksin, sudah merasa sakti mandraguna atau sudah ampuh gitu ya. Jadi tidak takut pada namanya COVID. Kemudian sudah memahami yang kedua itu masalah prokes, Mbak. Jadi dia sudah merasa memahami prokes sehingga tahu bahwa ini persoalannya bagaimana menegakkan prokes di jalan atau di kampung halamannya. Jadi itulah kemudian mereka untuk mudik. Yang kedua, memang syahwat untuk mudik tahun ini itu tinggi, Mbak. Karena tahun lalu mereka itu tidak mudik. Nah, sekarang kesempatannya kalau lihat survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan misalnya, itu kan dulu sudah menunjukkan ada 11% atau sekitar 27 juta masyarakat Indonesia yang berkeinginan mudik. Nah, ini sekarang yang terjadi adalah kita buat kebijakan larangan mudik tanggal 6 sampai tanggal 17. Tetapi pada saat itu kemudian kita mengubah lagi, ada adendum kan, mulai 22 April itu ada penyekatan dulu. Nah kemudian nanti setelah 17 juga ada lagi penyekatan yang kedua gitu. Nah ini juga masyarakat pada umumnya menyiasati atau ngakali gitu ya, menyiasati dengan mudik sebelum tanggal 6. Nah malah kalau kita lihat sampai malam ini nanti ini akan terjadi atau malam besok itu akan terjadi puncaknya orang mudik ya. Jadi mudik dengan diperkirakan 130.000 kendaraan mobil akan keluar dari Jakarta. Nah sementara yang mudik dengan akal-akalan ini sudah berjalan, entah menggunakan bajai atau malah juga travel gelap, juga banyak ya kan. Kemudian ada juga yang naik sepeda motor, kemudian ada lagi naik perahu juga ada yang dari ini sampai ke Cirebon juga ada itu ya. Jadi masyarakat itu dengan berbagai cara, ada yang lewat jalan tol memang diperbolehkan karena ini kebijakannya nggak sama, Mbak. Kalau misalnya lewat tol Cipali sampai Cirebon hari-hari kemarin itu masih lancar jaya. Hanya yang lewat ke Cilenyi arah Bandung itu yang ada sebagian dibalikkan, tapi dibalikkan diputar balik juga mereka akhirnya lewat jalan tikus ya sampailah ke kampung halamannya gitu. Karena jalan-jalan yang tikus itu kan nggak mungkin disekat, kalaupun penyekatan juga akan membutuhkan personil yang lebih banyak begitu ya. Cukup banyak. Jadi pada prinsipnya daerah juga mengizinkan untuk mudik kan. Kalau kita lihat pernyataan dari kepala daerah baik di Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat juga mempersilahkan bagi mereka yang memudik sebelum tanggal 6. Nah ini juga masyarakat akhirnya memanainya mudik tanggal ini dengan berbondong-bondong, itu yang terjadi, Mbak. Jadi pada akhirnya memang kebijakan mudik yang tahun ini menurut saya jauh lebih longgar daripada kebijakan mudik pada PSBB ketat tahun lalu. Karena itu tingkat penularannya menyambung Mbak Ellen tadi ya. Menurut saya yakin ini penularannya akan tinggi lagi gitu. Karena kalau tahun lalu saja sudah meningkat sekitar 93% tingkat penularannya, maka yang sekarang pun diperkirakan akan lebih tinggi lagi gitu. Kalau kemudian nanti penegakan protokol kesehatan baik di daerah itu berjalan, Mbak. Sementara kebijakan yang ada kan sifatnya ini, Mbak, kontraproduktif dan paradoks gitu. Di mana kemudian tempat-tempat wisata itu dibuka, tempat-tempat ibadah juga berjalan sebagaimana normal, maka yang terjadi, disitulah terjadi kerumunan. Nah kerumunan itulah menjadi malapetaka di mana penularan COVID selalu merajalela. Nah inilah menurut saya kebijakan yang harusnya ideal adalah bagaimana masyarakat ini diberi edukasi untuk dilarang mudik. Jadi kalau sudah dilarang mudik ya dilarang mudik aja titik. Jadi jangan ada pulang-pulang. Kalau melihat surat edaran gugus tugas COVID itu ada catatan di mana kemudian mobil pribadi itu boleh mudik dengan syarat satu misalnya karena dinas atau karena tugas, yang kedua karena ada keluarganya yang meninggal, kemudian ada juga namanya sakit begitu ya, urgensi atau sakit ya. Tapi itu memberi kelonggaran-kelonggaran di mana kemudian pada akhirnya hanya mudik itu balik. Nah inilah kemudian kebijakan kita memang kelihatannya menurut saya sih ambigu, kemudian juga pelin-pelan gitu ya, mencela-mencela nggak jelas. Dan itu menyebabkan masyarakat sekarang ya udah mudik aja menurut pandangan mereka. Inilah yang kemudian tidak dipahami suasana kebatinan masyarakat
mudik ini dipahami oleh pemerintah, Mbak, menurut saya. Jadi ini yang menyebabkan kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk mudik. Itu Mbak catatan saya. Oke, apalagi kemudian sekarang ditemukan mutasi virus baru yang notabene penyebaran virusnya lebih cepat dibandingkan sebelumnya begitu. Mbak Ellen, kalau tadi disampaikan Pak Trubus soal ini akhirnya kemudian nanti akan dikhawatirkan akan menciptakan masalah baru. Puncak mudiknya ini bukan di saat tanggal 6 sampai 17, tapi sebelum tanggal 6 nanti akan terjadi ada puncak baru, mungkin bisa diprediksi seperti itu. Anda melihatnya gimana? Kebijakan yang tadi disebutkan Pak Trubus ini ambigu. Kalau dari sisi pengelolaan transportasinya, bisakah kemudian kekhawatiran-kekhawatiran itu kemudian ditangkal, penyebaran virus COVID-19 ini kemudian ditangkal dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan terhadap pengusaha transportasi atau alat transportasi? Ya, sebenarnya kalau kita melihat atau mempelajari dari yang lalu memang agak berbeda ya, karena tadi satu betul. Sekarang kita sudah banyak yang divaksin, terutama mereka yang punya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan umum, ya, seperti dokter, dosen, dan lansia. Tapi selalu kan dikatakan bahwa kalau walaupun sudah vaksinasi, tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu menjadi kata kuncinya supaya tidak terjadi lagi penularan ya. Tapi kan kita lihat jangankan kampung, di Jakarta saja kemarin yang sangat-sangat mengkhawatirkan itu di Tanah Abang kan, terjadi kerumunan yang luar biasa. Sehingga saya juga jadi ragu ini kalau misalnya mereka boleh atau mereka tetap pulang kampung. Di kampung atau di daerah-daerah yang tidak terlalu terjangkau oleh pengawasan misalnya, itu akan sulit untuk diawasi ya. Jadi sebenarnya kebijakan saya lupa itu yang PPKM kalau nggak salah, yang mikro yang sampai ke RT RW itu sebenarnya itu yang juga sangat penting. Nah, kalau dari sisi transportasi kan kita melihat memang ini jadi seperti apa ya, serasa Lebaran itu tanggal 6 sampai 17 ya. Lebaran 6 sampai 17 sehingga katanya tadi puncaknya di tanggal 5 besok ya. Karena tanggal 6 sampai 17 itu nanti kan tidak boleh beroperasi sama sekali ininya angkutan umum. Nah, kalau kendaraan pribadi lebih ketat. Kalau yang sekarang ini kan memang itu adalah Adinum SE itu yang masih boleh tetapi dengan berbagai persyaratan. Walaupun pengamatan saya yang kebetulan saya mengamati di Kampung Rambutan itu ya, itu tidak seramai yang diperkirakan gitu. Tidak seperti kalau H-2 ada waktu lebaran yang sebelum pandemi ini. Tapi landai saja. Kan bisnya pun itu tidak ada yang penuh ya. Isinya 50% bahkan kurang gitu. Jadi memang kalau sampai hari ini tidak terjadi yang dikatakan bahwa puncaknya akan ini, walaupun banyak juga yang pulang yang mudik pada minggu-minggu ini, tetapi kalau dikatakan kebijakan menurut saya kalau dari sisi transportasi itulah kebijakan yang bisa diberikan ya, karena mau seketat apapun orang bergerak dengan alasan tertentu seperti sakit atau ada meninggal dunia, kan itu memang ya memang harus bisa boleh gitu. Kalau tidak bagaimana? Kalau kita sendiri yang kebijakan yang manusiawi begitu ya. Memang pengecualian yang sebaiknya tidak bisa diberikan itu adalah kalau mudik itu misalnya pejabat atau orang-orang tertentu sehingga mereka boleh. Tapi kalau alasan-alasan yang memang sakit atau ada yang meninggal dunia itu kita tidak bisa menghindari itu gitu. Dan itu saya mengharapkan tanggal 6 sampai 17 itu memang sangat ketat.
tentang aturan itu. Nah, memang yang dikhawatirkan memang yang kendaraan pribadi. Tadi aturan-aturan transportasi itu kan yang bisa ketat itu adalah angkutan umum ya, atau di pesawat atau di kapal gitu ya. Itu bisa ketat karena dia melalui pelabuhan atau terminal atau bandara. Tapi kalau seperti darat ini akan sulit begitu ya untuk diawasi ya. darat, nah itu ya agak sulit. Oke. Ya. Oh, iya. Karena mereka akan bisa juga lewat jalan tikus dan sebagainya, akan carilah segala cara. Oke, apalagi sebetulnya pemerintah sudah menyebar setidaknya 300-an lebih begitu ya titik penyekatan. Tapi apakah kemudian ini akan efektif untuk mencegah mobilisasi dalam rangka mudik ini? Belum lagi tadi baru saja pemerintah mengeluarkan stiker. Nah, saya ingin tanya soal kebijakan stiker bagi kendaraan ini, tapi kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya ke Pak Trubus lagi. Pak Trubus, tadi Mbak Ellen sempat mengatakan soal pengecualian begitu ya. Saya sempat menyebut juga soal pengecualian, jangan sampai ini kemudian pengecualian diberikan kepada pejabat begitu. Kita tahu baru saja ada kebijakan soal stiker perjalanan. Bagaimana kemudian bisa menjamin stiker ini nantinya tidak disalahgunakan, Pak Trubus? Ya, menurut saya ini nanti di dalam sebagai sebuah kebijakan sih oke-oke saja ya namanya kebijakan. Tapi persoalannya nanti implementasinya itu. Saya rasa ini potensi penyimpangan atau potensi untuk disalahgunakan sangat tinggi, Pak. Artinya stiker itu sendiri nggak akan ada jaminan bahwa stiker itu tidak akan memberi peluang kepada pemudik untuk akal-akalan kan gitu. Tetapi yang terjadi justru di situ. Karena apa? Karena stiker ini kan tidak ada logo, meskipun ada logonya, meskipun ada ini kan tetap bisa dipalsukan ataupun dengan cara-cara lain lah yang menurut saya memang pemudik-pemudik ini kan sudah lihai, pintar-pintar kalau sudah istilahnya menyiasati lah, jadi menyiasati mencari celah itu sudah memanfaatkan. Jadi menurut saya terhadap pejabat-pejabat ini sebenarnya juga nggak boleh ada pengecualian ya, karena kalaupun itu dibolehkan malah ini menimbulkan diskriminatif kan, kemudian sulit. Nah inilah yang saya khawatirkan nanti muncul kecemburuan sosial gitu loh. Kecemburuan sosial, mereka-mereka yang tidak bisa mudik atau mereka yang dilarang mudik pada akhirnya melihat bahwa kebijakan itu seolah-olah berikan angin segar lah ya, angin segar bagi para pejabat untuk istilahnya bermobilitas di era mudik. Karena persoalannya kan sebenarnya ketika pemberlakuan PPKM Mikro ini diterapkan, itu sebenarnya kalau PPKM Mikro ketat itu berjalan efektif dari Jawa sampai Bali terutama ini, dan setiap penambahan perpanjangan kan setiap ada tambah-tambahan terus daerahnya yang di PPKM itu sebenarnya efektif, sebenarnya nggak akan terjadi kecolongan kebocoran lah di mana pemudik itu secara leluasa pulang. Karena apa? Yeah. Karena kalau misalnya PPKM Mikro itu ditetapkan ketat, di situ RT RW partisipasi masyarakat termasuk komunitas-komunitas yang lain itu bisa menutup jalan gitu ya, menutup jalan di mana jalan-jalan tikus itu yang sering digunakan. Kalau hanya mengandalkan pada kemampuan istilahnya itu APH, aparat penegak hukum ya, dari ini Satpol PP maupun ini perhubungan ditambah kepolisian dan TNI, saya rasa ini akan terbatas meskipun jumlahnya sekarang dinaikkan. Kalau kita lihat dulu Lebaran tahun lalu itu ada 108 titik yang disekat. Sekarang kan dinaikkan menjadi 333 kalau nggak salah yang direncanakan itu. Tetapi itu pun juga sudah ditambahkan juga untuk daerah-daerah yang istilahnya kategori perbatasan. Daerah perbatasan. Ya, terutama ada yang rumit di kita adalah wilayah aglomerasi. Ini kan aglomerasi ini kan sempat menjadi timbul perdebatan juga di mana daerah-daerah, tidak semua daerah mendapatkan aglomerasi, misalnya kayak Riau itu kan nggak dapat aglomerasi, akhirnya mengeluarkan kebijakan sendiri. Nah, kemudian istilah mudik lokal 2 hari yang lalu itu Pak Ketua Gugus Tugas COVID mengatakan melarang mudik lokal, padahal selama ini aglomerasi itu misalnya Abek itu orang mau Jakarta mau ke Bogor, Jakarta mau ke Bekasi, ke Depok atau ke Tangerang diperbolehkan, ya kan, karena kita bermobilitas di situ. Tetapi persoalannya kemudian bagaimana
daerah-daerah perbatasan itu, misalnya Bekasi ke Kerawang. Ini kan banyak sekali jalan yang harus ditempuh, artinya jalan tikus itu banyak gitu loh Mbak. Nah ini Dan itu sulit bagi untuk diawasi ya. yang sudah lihai itu sudah tahu itu jalan kemana. Nah kalau misalnya PPKM Mikro itu efektif diterapkan, maka otomatis sebenarnya masyarakat tidak bisa mudik, tidak bisa pulang. Dan ada usulan misalnya bagaimana kalau istilahnya itu pom-pom bensin itu bukan ditutup semua, bukan, tapi dikurangi gitu loh. Jadi itu juga sebenarnya efektif, tapi kan tidak dilakukan oleh pemerintah karena memang mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas. Nah, karena itu kemudian disinilah peluang-peluang bagi mobilitas mudik itu jadi tinggi gitu loh Mbak. Dan kita lihat misalnya kemarin di Merak itu kan mereka yang mau menyeberang itu jumlahnya cukup banyak gitu, tinggi sekali, dan sampai ada tes genus kalau nggak salah, tes genus itu terjadi penumpukan, terjadi kerumunan. Nah ini juga menjadi catatan di mana kemudian animo masyarakat untuk mudik itu memang sangat tinggi. Inilah kemudian segala kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah memang pada akhirnya tidak berjalan efektif, tidak dipatuhi. Nah kita mudah-mudahan berharap tanggal 6 sampai 17 itu perlu dipatuhi, karena seperti Jakarta menerapkan namanya ISKM, juga Bekasi juga menerapkan ISKM. Ini nanti efektif juga, sekaligus juga akan dicari tempat-tempat untuk isolasi bagi mereka nanti yang balik lah, harus balik. Ini juga ada kebijakan isolasi langkah yang tepat pula, tetapi perlu diketahui bahwa di beberapa daerah itu sekarang isolasi itu ternyata tidak membuat masyarakat takut itu. Ada isolasi di rumah yang angker, rumah kosong, bahkan ada dibuat di pinggir sawah juga ada, di lereng-lereng juga ada. Tetapi pada dalam prakteknya masyarakat juga nggak jera untuk itu, karena ya mereka sudah sadar bahwa yang penting adalah mudik. Karena persoalannya yang rumit itu adalah bahwa di Jakarta sendiri atau di kota-kota besar itu pemerintah tidak memberikan semacam jaring pengaman sosial, kalau kasarnya itu bansos. Kalau dulu kan tahun lalu kan ada bansos Mbak, jadi mereka bisa bertahan lah relatif. Kalau sekarang nggak ada, jadi otomatis mereka ya karena sudah libur lah atau mereka PHK, nggak ada pekerjaan yang pasti, ya mending mudik gitu. Makanya alasannya tadi kalau kita lihat di reporter tadi kan yang sebelum acara ini kan dijelaskan bahwa mereka pokoknya ya mudik yang balik gitu ya, mau balik kampung. Dengan menggunakan istilah yang lain begitu ya. Dengan segala cara menurut saya dilakukan Mbak. Jadi sekali lagi menurut saya memang mobilitas ini sebenarnya yang perlu dikendalikan, hingga di mana kemudian nantinya itu tempat-tempat yang kategori wisata, tempat-tempat di mana masyarakat berkerumun, itu harus dikendalikan betul, protokol kesehatan harus ditegakkan. Tapi ya sulit dong, Jakarta saja sulit, kita juga lihat tidak saja Tanah Abang yang sempat geger, tapi belakangan juga hari ini ya misalnya itu mall di Jakarta Barat, sebuah mall itu ternyata pengunjungnya juga penuh sesak dahsyat gitu ya. Jadi ini menyebabkan memang suasana masyarakat kita itu adalah ketika bulan Ramadan dan mau musim mudik, itu mereka sudah shopping gitu. Dan kemudian sekarang juga ada arahan dari pemerintah juga melalui Menteri Keuangan misalnya kan diminta supaya shopping. Nah, supaya shopping. Tapi sebetulnya shopping bisa dilakukan secara online begitu ya untuk menghindari kerumunan. Saya inilah menyebabkan mobilitas makin tinggi gitu. Baik Pak Trubus, artinya kebijakan larangan mudik ini tidak akan efektif untuk mengendalikan angka peningkatan penyebaran COVID-19 apabila kemudian tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan pengendalian kerumunan yang komprehensif dan juga tidak didukung oleh upaya swadaya dari masyarakat sendiri. Pak Trubus dan juga Mbak Ellen, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Sayang sekali waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan di lain kesempatan membahas masalah mudik ini. Salam sehat, terima kasih sekali lagi. Selamat malam.